Soal-soal Toefl structures and written expressions yang paling sering dijumpai itu adalah tentang agreement atau persesuaian antara subject dan verb, antara subjek dan predikat. Seperti apa? Mari kita bahas. Oke, di sini saya bagi menjadi 3 bagian ya, teman-teman ya. Yang pertama adalah subject-verb agreement, dan yang kedua adalah agreement with accompaniment, dan yang terakhir adalah agreement with certain words. Jadi dengan kata-kata tertentu. Kita menginjak yang pertama dulu nih, yaitu tentang subject-verb agreement, yaitu persesuaian antara subjek dan predikatnya. Nah, di sini predikat itu bisa berupa kata kerja, bisa juga bisa berupa to be. Oke, di sini intinya adalah ketika kalian menemukan subjek dan subjeknya itu adalah singular, tunggal, maka verbnya juga harus tunggal, singular. Jadi itu harus sesuai ya. Jika subjeknya singular, maka predikatnya juga harus singular. Jika subjeknya plural, maka verbnya juga harus plural. Jika subjeknya jamak, maka predikatnya juga harus jamak ya. His knowledge of languages and international relations aids him in his work. Jangan terkecoh dengan kata terakhir ya teman-teman ya. Di sini tidak begitu ya cara mainnya. Di sini subjeknya terlihat cukup panjang, namun kita potong sebelum preposisi pertama. Nah, di sini ada preposisi of, maka sebelum of ini adalah subjeknya. Ya. Jadi jangan terkecoh dengan relations yang ada s-nya ini ya. Ini terkesan jamak. Namun subjeknya di sini adalah knowledge. Knowledge itu adalah tunggal ya. Jadi pengetahuannya. Nah ini subjek tunggal. Maka verbnya di sini juga harus predikat atau verb tunggal. Yaitu ditambah s ya. Jadi kalau verb kata kerja ditambahin s itu justru dia tunggal. Kalau kata benda dikasih s maka dia jamak. Ya ini kebalikan dari kata benda ya. Kalau apple dia tunggal, apples dia jamak. Tapi kalau aid membantu, aid membantu, tidak ada s-nya berarti dia jamak. Tapi kalau kata kerja ada s-nya berarti dia tunggal, teman-teman. Jadi pengetahuannya terhadap bahasa dan hubungan internasional membantu dia dalam pekerjaannya. Nah, di sini karena knowledge-nya itu adalah subject singular, maka di sini aid-nya itu adalah verb singular juga. Nah, jadi ini adalah sepadan ya. Jadi sesuai antara subjek dan verbnya. Oke, itu materi yang paling sering dijumpai ya dalam Toefl structures. Yang kedua adalah tentang persesuaian dengan accompaniment. Accompaniment ini adalah tambahan ya, tambahan terhadap subjek biasanya dipisah dengan koma-koma ya. Jadi tambahan terhadap subjek. Nah ini karena hanya sekedar tambahan, maka tidak masuk dalam hitungan subjek yang di depan biasanya. Jadi jangan terkecoh dengan tambahan yang ada di tengah-tengah itu. Ya, sederhananya begitu. Contohnya, Mary, ya, accompanied by her brother on the piano, yang ditemani oleh saudaranya di piano ya. Jadi dia tandem begitu. Was very well received at the talent show. Ya, sangat diterima dengan baik ya di pertunjukan bakat. Nah, di sini jangan melihat yang ditemani ya. Ini hanya sekedar keterangan ya. Di sini sifatnya sebagai accompanied clause. Jadi klausa yang sifatnya hanya menemani aja. Tetap subjeknya adalah Mary. Ya, di sini subjeknya ya, Mary. Dan verbnya ya ini was. Ya, jadi cocok ya. Karena Mary itu satu, tensesnya lampau, maka dia pakai was, bukan pakai were. Karena brother-nya tidak masuk dalam hitungan subjek. Oke? Jadi tetap subjeknya adalah Mary. Yang ditemani oleh itu hanya sekedar pelengkap saja. Oleh karena itu dia sesuai ya. Subjeknya Mary, verbnya was. Sesuai. Dan yang tengah-tengah itu tidak masuk hitungan subjek. Oke, next. Berikutnya adalah agreement with certain words. Hati-hati ketika kalian menemukan kata-kata semacam ini ya. Anyone, anything, each, either, everyone, everything, neither, no one, nothing, what, whatever, whoever. Itu tunggal, teman-teman ya. Maka predikatnya harus tunggal juga. Ya, hati-hati ya. Anyone, siapapun, anything, apapun, each, apalagi each ya, setiap. Everyone itu bukan semuanya ya. Jadi everyone itu maksudnya adalah masing-masing dari individu, bukan digabung jadi semuanya. Kalau jadi semuanya itu adalah all. Tapi kalau everyone itu masing-masing. Setiap orang membayar pajak. Jadi
orang si A membayar pajak, si B membayar pajak, si C membayar pajak. Jadi kewajibannya berlaku pada masing-masing. Itu everyone, ya. Everything, neither, no one, dan seterusnya. Ini adalah subjek tunggal. Maka predikatnya juga harus tunggal. Everyone who majors in architecture and fine arts studies history of art for 50. Ya, 450. Setiap orang yang mengambil jurusan arsitektur dan kesenian mempelajari mata kuliah, ini mata kuliah teman-teman ya, sejarah seni 450. Ya, ini adalah nama mata kuliah. Nah, subjeknya adalah everyone yang mengambil jurusan arsitektur. Jadi everyone itu masing-masing ya. Jadi setiap mahasiswa. Bukan seluruh mahasiswa, tapi setiap mahasiswa. Jadi berlakunya pada masing-masing individu. Maka verbnya di sini, predikatnya, kata kerjanya di sini, study-nya berbentuk es di sini ya, studies. Ya, bukan study. Kalau study dia jamak orangnya ya. Tapi kalau di sini everyone, maka dia negatif tunggal, maka study-nya harus tambahin es ya, studies. Oke, kita ke soal. Among these, di antara lebah, ingat ini bukan subjek teman-teman, di antara lebah, karena among itu adalah preposisi ya. Among ini adalah preposisi, hati-hati. Maka di sini sifatnya adalah object of preposition. Masih ingat ya materi sebelumnya, object of preposition. Dan object of preposition itu bukan subjek, jadi belum ada subjeknya. Di antara lebah terjadi sebuah bentuk komunikasi yang sangat rumit seperti itu ya, highly elaborate form of communications. Jadi karena belum ada subjeknya, maka di sini butuh subjek, yaitu si. Ya, yang lain kan tidak ada subjeknya ya. Kalau they, mereka terjadi, bukan mereka ya, tapi ini semacam situasi, maka subjek yang tepat adalah it. Dan kalau pakai it, maka harus pakai s. Ya, it occurs. Alright, number 2. Blah 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 heated by solar energy have special collectors. Subjeknya di sini blah blah blah, dan di sini ada kata have teman-teman ya. Have special collectors. Kalau heated di sini tidak masuk hitungan subjek karena verb 3, ini langsung verb 3, dan di sini memang ada predikatnya ya, memiliki. Jadi predikatnya atau kata kerjanya di sini verbnya have, maka di sini butuh subjek teman-teman ya. Butuh subjek. Dan heated by solar energy itu adalah sebuah keterangan aja ya. Oke, yang dipanaskan dengan energi surya. Oke. Memiliki special collectors, alat pengumpul khusus di atap untuk menjebak sinar cahaya matahari. Oke, berarti di sini butuh subjek yaitu homes. Tidak usah verb lagi. A home is berarti ini double predikat ya kan? Homes are juga double verb, double predikat. A home itu tidak bisa karena verbnya have, maka subjeknya harus plural. Ya, karena di sini have itu predikat plural. Kalau dia tunggal, singular, maka dia has. Kalau a home, dia berarti has. Kalau home-nya lebih dari satu, maka dia have. Nah, jadi jawabannya adalah delta. Oke, number 3. Each number of, hati-hati, each berarti dia harus tunggal. Each number of, setiap angka dari sistem biner, each number of binary system, are. Nah, kenapa are? Padahal ini kan number, each number, berarti dia subjeknya satu kan? Singular, maka kok predikatnya pakai are? Berarti ini harusnya is. Ya, jadi tidak sesuai ya antara subjek dan verb. Number 4, scientists at the medical center. Para ilmuwan di pusat medis, ilmuannya banyak di sini subjeknya, ya kan? Scientist ada s-nya, maka verbnya ini ya, sedang mencoba. Ini verbnya. Apakah sesuai? Ternyata tidak. Ilmuannya plural, jamak. Oke. Plural, maka verbnya juga harus plural nih. Loh, kok pakai is? Nah, harusnya adalah are. Are trying. Ya, jadi antara subjek dan verb harus sesuai, harus agreement, harus ada agreement, harus ada persesuaian. Alright, number 5. On the rim of Kilauea volcano, ya, di lereng ya Gunung Kilauea terdapat sebuah hotel. Karena di sini pakai on teman-teman ya.
dia kan ekspresi tempat. Ya, on the rim of Kilauea volcano, itu adalah ekspresi tempat, maka polanya adalah verb dulu baru subjek. Ternyata benar. Ya, di tempat ini, terdapat sebuah hotel, maka dia verb duluan nih. Maka verbnya di sini adalah are. Ya kan? Terdapat sebuah hotel. Namun di sini ada janggal. Hotelnya kan satu. Ya kan? Kenapa pakai are? Seharusnya dia harus memakai is. Harusnya dia memakai is, bukan memakai are. Ya, jadi polanya adalah verb dulu baru subjek. Subjeknya a hotel. Karena dia ekspresi tempat ya. Hati-hati. Verb dulu baru subjek. Nah, subjeknya di sini a hotel. Verbnya kenapa are? Hotelnya satu, maka harusnya is. Number 6. The great digital advances of kecanggihan digital yang besar, dari zaman elektronik, seperti. Nah, kita cek di sini teman-teman ya. Ternyata subjeknya di sini sebelum preposisi pertama ada advances. Di sini subjeknya kita potong sebelum preposisi pertama ya. Sebelum of, maka di sini subjeknya adalah the great digital advances. Advances plural, jamak ya. Jamak, maka verbnya harus jamak juga nih. Kita cek ke belakang apakah tepat. Seperti integrated circuitry and microcomputer, seperti sirkuit terintegrasi dan microcomputer has been planted, telah ditanam dalam chips yang sangat kecil. Nah, di sini verbnya adalah has been planted. Apakah tepat? Advances jamak kok pakai has? Nah, tidak tepat. Harusnya di sini memakai have. Nah, karena advances itu plural, jamak, maka juga harus jamak nih predikatnya. Tidak boleh memakai has. Jadi jawabannya adalah Charlie. 7. There are many frequently mentioned reasons. There are, verbnya are, many frequently mentioned reasons, ya, alasan yang sering disebutkan mengapa 1 dari 4 tahanan arrests melibatkan remaja, seorang remaja. Ada yang salah di sini? Ada yang nggak sesuai agreementnya? Ada, yaitu apa? Di sini kan 1 ya. 1 out of 4. 1 dari 4 tahanan. Berarti 4 apa 1? Ya 1. Ini klausa kedua ya teman-teman ya. Dari mulai Y ini ya. Nah, di sini ada kata involve, predikatnya involve. Ya. 1 dari 4 tahanan melibatkan seorang remaja. Nah, 1, karena 1 itu tunggal, maka verbnya juga harus tunggal. Maka kata kerjanya harus ditambah s. Nah, jadi yang salah adalah delta. Number 8. Kepler's laws, hukum-hukum Kepler. Ada lebih dari 1 kan hukum Kepler ya. Prinsip-prinsip yang menggarisbawahi tentang, yang membahas tentang pergerakan planet was formulated, diformulasikan. Nah, sudah tidak sesuai antara subjek dan verb ya. Hukumnya kan banyak ya. Kan kalau nggak salah ada hukum Kepler 1, 2, 3 ya. Nah, di situ predikatnya was formulated. Apakah sesuai memakai was? Tidak. Was itu untuk tunggal. Kalau dia lebih dari 1, maka dia harusnya memakai were. Yes. Jadi yang salah adalah alpha. Number 9. Only with 2/3 vote. Hanya dengan 2/3 suara by both houses are. Nah, only ini ekspresi negatif teman-teman ya. Maka di situ polanya verb dulu baru subjek. Ternyata benar, verb dulu baru subjek. Verbnya adalah are. Dan subjeknya adalah US Congress. Nah, sudah tidak tepat di sini. Ya. Hanya dengan 2/3 suara oleh both houses are the US Congress. Kongresnya kan 1. Ya kan? Kenapa pakai are? Nah, seharusnya dia memakai is teman-teman ya. Is the US Congress able to override a presidential veto, menggunakan hak veto. Jadi jawabannya adalah berapa? Number 10. Of all the evidence, dari seluruh bukti that has piled up since Webster's paper was published, there is no new ideas. Nah, sudah jelas.
Di sini is, there's no, kok ID-nya kok banyak ya, berarti ini tidak sesuai. ID-nya kan lebih dari satu. Nah, kenapa pakai is? Harusnya dia memakai are. Ya, jadi yang salah adalah bravo. Jadi cepat sekali ya mengidentifikasi seperti ini. Kalau kalian bisa menentukan yang mana subjek, mana predikat. Terus apakah sesuai? Sesuai dengan tensesnya, sesuai dengan peruntukannya, subjeknya tunggal, maka predikatnya juga harus tunggal. Subjeknya plural, jamak, verbnya juga harus plural, jamak. Nah, seperti itu ya. Okay, that's all for today. Thank you so much and see you guys.